Shalom, kami dari kelompok 4 akan memaparkan analisis film kami dengan judul Star Wars The Rise of Skywalker. Anggota kelompok kami yaitu saya, Adelia Juanita, Priska Liu, dan Sarah Franz. Yang akan kami bahas pada presentasi kami yang pertama alur, penokohan, dan kesimpulan film, konsep filosofis dan konsep teologi, dan implikasi. Identitas film. Judul film ini yaitu Star Wars dengan seri The Rise of Skywalker yang tayang pada tahun 2019 dengan genre space opera, adventure, dan fantasi. Cerita ini dimulai dengan Rey, pemeran utama perempuan yang sedang mencari jati dirinya. Namun di sisi lainnya, ada Palpatine yang meminta Kylo Ren untuk membunuh Rey yang sedang dilatih oleh Leia untuk menjadi Jedi. Nah, Jedi merupakan sekelompok orang-orang terpilih untuk menjaga keseimbangan alam semesta dengan mengendalikan The Force dari sisi terang. Namun di sisi lainnya, The Resistance telah mendapatkan informasi dari mata-mata yang berada di First Order bahwa Palpatine telah kembali. Mendengar hal ini, Rey bersama dengan The Resistance berusaha untuk mencari Sith Wayfinder untuk menolong Rey menemukan Palpatine. Namun di sisi yang selanjutnya, mereka terus-menerus mencari Sith Wayfinder. Namun mereka menemukan sebuah belati yang bertuliskan teks Sith. Nah, namun mereka tidak bisa menerjemahkan hal itu. Meskipun sudah ada robot yang pintar, namun mereka tetap tidak bisa menerjemahkan hal itu. Akhirnya mereka pergi ke sebuah tempat untuk memprogram belati tersebut sehingga belati tersebut bisa untuk diterjemahkan. Namun dengan kekuatan The Force juga, Kylo Ren akhirnya bisa terhubung dengan Rey dan akhirnya dia menemukan Rey. Lalu dia memberitahukan kepada Rey bahwa Rey merupakan cucu perempuan dari Palpatine. Rey tentunya tidak menerima hal ini bahwa ia merupakan cucu dari Palpatine. Akhirnya ia sendiri pergi untuk menemui Palpatine di mana tempat Palpatine berada. Teman-temannya juga bersatu untuk menyusul Rey. Akhirnya terjadilah pergulatan antara Rey dan juga Palpatine. Namun saat itu datang Kylo yang ingin membantu Rey. Namun akhirnya mereka berdua ditepis habis oleh Palpatine. Nah, saat Palpatine berpikir bahwa dia sudah menang, Rey mendapatkan penglihatan dan semangat dari kaum Jedi yang sebelumnya dengan perkataan The Force selalu bersamamu. Lalu Rey bangun dan mengalahkan Palpatine dan akhirnya Palpatine musnah. Namun saat itu Rey meninggal. Namun Kylo tersadar, lalu dia pergi ke samping Rey dan dia memberi energi atau force-nya kepada Rey dan akhirnya Rey hidup kembali. Akan tetapi Kylo Ren meninggal di tempat menggantikan Rey. Dan pada akhirnya semua dark side bisa dikalahkan beserta dengan seluruh anggotanya. Dan akhirnya The Resistance berkumpul kembali dan mereka memenangkan pertarungan itu. Dan akhirnya Rey juga menemukan jati dirinya bahwa dia merupakan seorang Skywalker. Film Star Wars The Rise of Skywalker memiliki cerita yang cukup menarik. Film bergenre adventure fantasi ini membuat para penontonnya untuk melihat kedua sisi, yaitu sisi putih atau kebaikan dan sisi hitam atau kejahatan. Nah, selain itu film ini juga menggambarkan bagaimana Rey mencari jati dirinya dan lain sebagainya. Tentunya banyak hal baru yang bisa dipelajari seperti The Force atau energi yang dapat menolong untuk menjaga keseimbangan dunia seperti menyembuhkan luka dan sebagainya. Tentunya itu membutuhkan waktu untuk mempelajarinya seperti Rey, Princess Leia, dan lain sebagainya. Film ini juga mengajak penontonnya untuk melihat mengenai peradaban lain di luar bumi seperti First Order, planet Dark Side, dan lain sebagainya. Hal ini di mana makhluk hidup diberi akses yang mudah untuk mengelilingi galaksi. Yang berikut yaitu konsep filosofis. Yang pertama adanya The Force yang digambarkan di dalam film sebagai suatu energi besar yang ada di alam yang tidak terlihat namun dapat dikendalikan oleh makhluk hidup yang mempunyai kepekaan. Jika makhluk hidup dapat mengendalikan The Force, maka mereka dapat melakukan hal-hal supranatural seperti telepati, memindahkan barang tanpa menyentuh, hingga menyembuhkan dengan ajaib. Kelompok menilai bahwa konsep filosofis ini sesuai dengan prinsip filsafat metafisika yang di dalamnya membahas mengenai penyebab dan prinsip pertama dari segala sesuatu yang diperkenalkan oleh Aristoteles.
Menurut Mulyadi 2020, metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang sesuatu yang ada di balik yang nampak, dan ketika kita mempelajari metafisika, maka akan menuntun kita untuk mengenal Tuhan kita. Namun dalam film ini terlihat jelas bahwa pembuat film tidak meyakini adanya Tuhan karena menggambarkan sesuatu yang besar yang bekerja di balik yang nampak, merupakan suatu energi besar yang ada di alam atau the force itu tadi. The force juga digambarkan dapat dikendalikan oleh orang baik atau sisi terang dan orang jahat dari sisi gelap. Jika sisi gelap lebih kuat, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Dan pembuat film mengandalkan pengendali The Force dari sisi terang untuk mengalahkan pengendali The Force dari sisi gelap untuk menciptakan keseimbangan. Hal ini semakin memperkuat pandangan pembuat film yang meyakini bahwa tidak adanya Tuhan dan lebih mengandalkan The Force serta makhluk hidup yang dapat mengendalikan The Force. Kedua, yaitu adanya peradaban-peradaban lain di luar bumi. Hal ini terlihat jelas di dalam film ketika pembuat film menggambarkan banyak planet-planet lain yang di dalamnya terdapat peradaban-peradaban seperti peradaban manusia, namun terdiri oleh makhluk-makhluk aneh seperti hewan-hewan yang mempunyai kemampuan khusus, robot-robotan, bahkan makhluk yang tidak pernah kita jumpai di bumi. Pemikiran mengenai alam semesta, terutama mengenai astronomi, sudah ada sejak masa Yunani kuno. Anaximandros sebagai filsuf dari Miletos mengatakan bahwa bumi berasal dari sesuatu yang panas dan yang dingin yang terus berputar, dan akhirnya yang panas membalut yang dingin dan terciptalah suatu bola raksasa atau planet. Anaximandros juga berpendapat bahwa ada banyak dunia atau planet yang jumlahnya tidak terbilang. Hal ini dicatat dalam Bertens 1999. Pemikiran Anaximandros ini terus berkembang dan melahirkan ilmu yang hari ini kita kenal sebagai ilmu astronomi, dan ia pun dikenal sebagai Bapak Ilmu Astronomi. Di masa ini banyak pertanyaan-pertanyaan kontroversial yang ditujukan kepada ilmu astronomi. Salah satunya yaitu apakah ada peradaban atau kehidupan lain di luar bumi? Hal ini semakin diperkuat oleh pendapat-pendapat dari Perang Dunia II yang menyatakan bahwa mereka melihat UFO atau benda asing dari luar angkasa. Oleh karena itu, kelompok melihat bahwa pembuat film meyakini adanya peradaban-peradaban lain di luar bumi yang kemudian ia tuangkan dalam filmnya dengan melahirkan planet-planet dengan peradaban-peradaban yang unik di dalamnya. Melihat konsep filosofi sebelumnya, dalam konsep teologi, Alkitab menyatakan yang pertama tidak ada peradaban lain di luar bumi. Dunia yang kita tinggali bersifat universe, bukan multiverse, di mana hanya ada satu dunia dan dunia ini milik Allah. Yang kedua, Hanas dan Trinawati menyatakan bahwa manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan ciptaan lainnya, sehingga manusia merupakan mahkota seluruh ciptaan, sehingga kedudukan manusia tidak bisa disamaratakan dengan hewan maupun makhluk-makhluk lainnya. Lalu yang ketiga, keturunan manusia didapatkan melalui hubungan antara dua orang, yakni laki-laki dan perempuan, tanpa intervensi dari The Force. Hal ini jelas dikatakan dan dinyatakan dalam Alkitab bahwa manusia pada dasarnya akan bersatu, yakni laki-laki dan perempuan, untuk menghasilkan keturunan. Sehingga film ini menampilkan bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Alkitabiah. Dampak positif dari film ini yang pertama memiliki semangat untuk berjuang sampai akhir. Nah, pemeran dalam film ini yaitu Ray mengajarkan kepada kita bagaimana berjuang sampai akhir bersama tim dan kepedulian. Tim The Resistance memiliki jiwa kepedulian yang tinggi. Meski dalam bahaya, mereka tetap peduli terhadap sesama mereka. Dampak negatifnya yaitu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana ada peradaban di luar planet bumi, ada hewan yang memiliki kemampuan seperti manusia, dan mengenai manusia yang bisa diciptakan dengan The Force dan tanpa adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya hal ini sangat keliru karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan porsinya masing-masing dan semuanya tertulis dalam Alkitab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.